Selamat malam semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai pembacaan detail tentang dia, ya, pembacaan detail tentang seseorang. Nah, kamu coba fokus ya di gambar mata ini. Fokus di sini. Coba kalian lihat siapakah orangnya, senyumannya, wajahnya dengan jelas. Namanya masukin di sini, 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik dari sekarang ya. Aku akan bacakan sekarang di sini. Energi dia dulu ya. Energi kalian berdua dulu. Satu kartu aja cukup. Oh. Ada energi Ten of Swords. Saya melihatnya, ya ini adalah sebuah energi di mana energi mungkin kamu dalam satu koneksi ini kayak merasakan ketidakadilan, merasa mungkin dia itu tidak sesuai yang kamu harapkan, ada rasa kecewa, bisa aja ya suasananya ini kamu tuh sama dia mungkin sudah lama kenal tapi kayak digantung, atau mungkin kamu sudah berusaha, kamu merasa dia dekat sama kamu, ternyata dia belum menyatakan cinta, ternyata malah fokusnya ke orang lain, bisa aja. Pokoknya perasaan Ten of Swords ini bermacam-macam. Yang pasti kalian merasakan ketidakpuasan di satu hubungan ini. Rasa sakit, ya ibaratnya kamu tuh udah gak punya energi sama dia, tapi kamu belum pergi juga dari orang ini. Nah, ini pembacaannya ya. Kita keep dulu nih kartu Ten of Swords. Kita akan buka dulu. Bagaimana dia ke kamu? Satu kartu aja. Queen of Wands. Oke. Bagaimana kamu ke dia? Tuh, kamu di sini tuh pengennya serius. Ya, kita lihat nih, ya energinya di sini kamu Queen of The Hierophant. The Hierophant di sini menunjukkan bahwa kamu pengen serius sama orang ini, pengen ada pernikahan, pengen ada orang yang menjadi saksi nanti mungkin kalian kalau menikah kayak apa ya. Pokoknya kamu menginginkan adanya sebuah ikatan yang serius. Ikatan tradisional tuh apa sih? Pernikahan, pertunangan. Kamu pengen ada masa depan dengan orang ini. Sementara ya, saya ngelihat kartu Queen of Wands. Apakah di sini dia memang suka sama kamu? Yes, dia suka sama kamu. Tetapi di sini dia itu masih banyak sekali egoisnya. Ya, kalau kamu di sini menginginkan masa depannya adalah berpikir untuk masa depan, kalau dia masih berpikir untuk sekarang, belum bisa berpikir masa depannya dengan kamu seperti apa. Ya, jadi di sini energi kamu yang saya rasa di sini kayak nggak adil banget sih. Gue suka sama seorang, tapi lo nya nggak peka, lo nya nggak paham tujuan gue kemana. Bukan dia nggak paham, tapi dia belum mau memikirkan ke depan. Mungkin kamu sudah berpikir itu terlalu kejauhan. Mengingat keadaannya sekarang, kita lihat ya, keadaan kalian tuh sekarang gimana masing-masing. Dia aja di sini belum tentu masa depannya seperti apa. Di sini masih banyak kebimbangan. Kamu juga di sini masih ada mengharapkan sesuatu. Ya kalau aku bilang di sini ya teman-teman, kamu tuh masih banyak harapan. Kamu masih banyak cita-cita yang belum terselesaikan ya. Kamu masih punya ganjelan gitu. Tapi kamu tuh pengen kayak udahlah kita di shortcut aja gitu loh. Masalah keinginan dan cita-citaku tuh belakangan. Berbeda dengan dia. Dia di sini memikirkan segala sesuatunya tuh dengan matang. Jadi kalau aku bilang ketika kamu ketemu dengan seseorang ya dan dia di sini memang belum mau buru-buru, ya kamu lihat aja waktu kamu itu masih banyak apa enggak. Kalau misalnya masih banyak, silakan menunggu. Ya kan gitu, silakan menunggu. Tapi kalau misalnya waktunya memang nggak banyak, ya sudah, kamu harus cari orang yang memang sudah siap buat kamu. Ini ada kartu Queen of Wands, ada kartu The Moon. Banyak sekali keraguan di masa depan. Kamu tahu nggak keadaan dia sekarang kayak gimana? Ini yang harus kamu tahu. Aku akan coba untuk pakai kartu yang lain ya, teman-teman. Supaya netral aja gitu.
kita lihat di sini ya, sama-sama. Dia aja ya, kalau aku lihat dalam energinya dia, stagnansi ya, ada rasa tidak bahagia. Ini bukan karena tidak bahagianya karena kamu, tapi yang kalau saya lihat keadaan detailnya dia adalah dia punya perasaan yang tidak bahagia. Dia lagi bosan keadaannya. Kenapa? Bosan itu bisa macam-macam teman-teman ya, karena banyak kesempatan yang dilewatkan. Aku rasa dia kayak sekarang ini lagi dalam keadaan merenung ya, kedepannya aku nggak tahu, masa depanku nggak jelas kayak apa, aku tidak bisa mencapai ini, aku tidak bisa mencapai itu ya, seakan-akan kayak semesta tidak berpihak baik sama dia. Tuh, kamu tahu kenapa dia seperti itu? Bukan karena dia tidak suka sama kamu, tetapi kalau saya lihat ya teman-teman, dia ini sedang nggak bisa memilih mana yang mau dia utamakan. Untuk hidupnya aja dia masih kayak blurry. Oke? Sekarang itu kunci dari kesuksesan cinta di tahun 2024 dan seterusnya adalah ketika kita sendiri itu dalam keuangan sudah sukses. Ketika kita sendiri itu dalam perasaan ya, itu juga sukses. Nah, sekarang kita lihat nih detail perasaan dia ya, secara pribadi aja dulu. Secara pribadi, kenapa di sini dia merasa dia memang suka sama kamu, tapi nggak tahu nih ke depannya kayak apa? Ya karena mungkin dari dianya sendiri, ya. Mungkin ada kendala umur, bisa aja dia sudah mencoba beberapa banyak hal tapi nggak berhasil, sehingga di sini dia tuh untuk menentukan ya mengikuti impian kamu tuh akan sulit. Ini perasaan detailnya. Oke, kita lihat lagi ya. Kamu tahu, kondisi dia sekarang itu makin lama makin bertahan. Dalam arti kalau bertahan itu seperti apa? Kita nggak tahu nih, sekarang bisa hidup, besok kita nggak tahu bisa hidup apa nggak. Gitu. Tergantung, dia sekarang secara keuangan stabil atau enggak, secara pekerjaan stabil atau enggak. Kok di sini dalam kondisi bertahan, kondisi lagi ada kesulitan, tidak berubah-ubah kondisinya ya. Dia sangat sulit untuk berubah. Kenapa? Kenapa dalam posisi bertahan? Ini banyak sekali kesempatan yang dilewatkan. Kita lihat ya, secara mentalnya teman-teman, orang ini tuh udah sakit. Dalam arti gini, mental itu bukan gila ya maksudnya. Tapi dia tuh sudah sakit mengemban pikiran berat. Kita lihat ya, pikiran beratnya seperti apa. Saya melihatnya banyak sekali sakit hati, banyak sekali kehilangan. Dia merasa mungkin sekarang dari pemikirannya hidupnya dia tuh udah nggak tahu, udah dalam mode pasrah, dalam mode berakhir, karena mungkin dia tidak seberuntung orang-orang yang bisa move on dalam kehidupan yang sulit. Tahu nggak, kuncinya Tuhan itu memberikan kita perubahan. Kalau misalnya ya kita dalam situasi yang sulit, kita tuh harus punya namanya ide. Ya, mungkin orang ini lemah dalam pemikiran, lemah dalam ide, lemah dalam perjuangan. Bisa aja dia ini adalah orang yang tadinya memang selalu dipenuhi kebutuhannya sama keluarganya. Hidupnya enak, ya. Jadi dia terlalu banyak menghabiskan waktu buat ya tidak memikirkan masa depan. Jadinya seperti ini. Kamu jangan berpikir bahwa ada orang yang bisa survive loh dari hidup sulit. Belum tentu, teman-teman. Masih bagusan mental orang-orang yang memang terlahir memang tidak terlalu kaya. Mereka dalam kehidupan yang sulit ya, mereka masih bisa bertahan, makan nasi sama garam pun jadi. Tapi kalau aku lihat dari kondisi dia, ini mentalnya dia yang tidak terima akan perubahan situasi atau perubahan iklim kehidupan, oke? Sehingga apa? Saya melihatnya di sini, kalau kita bicara mengenai personalnya dia, banyak sekali pertentangan dalam hati, banyak sekali tantangan yang rasanya dia sudah nggak sanggup lagi. Ya, kenapa? Karena di sini saya melihatnya secara mentalinya tuh sudah susah. Gitu. Makanya, kamu punya waktu untuk bertahan dengan dia atau tidak? Di sini ada kartu Nine of Swords. Dari tadi aku lihat kartunya
kurang bagus ya. Dia tuh selalu dihantui pikiran cemas, ya dia lagi banyak masalah. Dia berpikir kesedihan dalam hidupnya dia, kesengsaraan. Makanya tiap malam mungkin dia suka chat kamu tiba-tiba malam. Dia susah tidur. Gak bisa tidur karena banyak pikiran di kepalanya. Mungkin pernah ada kata-kata kayak, aku udah males hidup deh. Kebayangkan ketika kamu memiliki sebuah impian dan harapan. Seseorang di sini masih bingung dengan hidupnya dia, sementara kamu tuh bingung dengan cita-cita ke depan. Itulah perbedaan kalian energinya. Kalau kamu di sini memang tidak mau menunggu, dan umur kamu misalnya kamu sudah, aku udah cukup lah kak, umur aku udah 27 tahun, udah mau 30, aku harus cari orang yang serius. Sorry, aku mau bersihin. Ya sebaiknya begitu, cari aja. Ini saran terbaik loh dari seorang tarot reader ya. Kalau kamu suka dengan energi-energi stagnan ya jangan di aku, karena aku di sini pengen kalian itu maju gitu loh. Ya, sejelek-jeleknya pembacaan garis hidup aku pun sendiri tidak bertahan dengan orang yang nggak jelas. Karena sudah cukup ya ketidakjelasan yang dihadapi. Jadi nggak mau lagi dengan yang begitu-begitu. Nah, sekarang kita lihat nih dari sisi perasaan dia sama kamu. Sama, aku akan buka 6 kartu ya, yang di bagian sebelah kanan. Oke, kita akan lihat di sini. Sama kamu, di sini dia nggak mau maju, nggak mau mundur, ya. Jadi kamu ninggalin dia nggak mau, tapi dia memberikan kemajuan juga enggak. Jadi dia tuh sebetulnya hanya sebagai apa ya? Sebagai penerima, sebagai receiver dari kamu. Karena yang saya lihat di sini, kamu yang lebih aktif, ya kan? Di sini kamu pengen hierophant, pengen ada namanya sebuah hubungan yang sakral. Nantinya tuh jadinya kita menikah, menemukan pasangan yang baik. Aku pengen sama kamu, kita berjuang. Aku tahu lah pikiran kamu. Tetapi di sini ada kartu Emperor dari dianya sendiri. Karena di sini sudah dark side-nya dia belum berubah-ubah, dan menurut aku sih dia makin cemas belakangan ini. Saya ngelihatnya dia tuh hanya bisa bersifat ya udah, dia ada buat kamu ya sudah, tapi apakah ada rencana masa depan ya juga saya nggak ngelihatnya itu sebagai satu ini ya. Dan kartu kedua saya ngelihatnya ada kartu Hangman. Nah, kartu Hangman di sini tuh lebih menunjukkan bahwa ya tidak maju tidak mundur, tetap aja stay di situ. Dia menunggu kapan kamu ninggalin dia mungkin, atau di sini dia bukan mengabaikan tapi tidak bisa. Kamu lihat aja bagaimana dia bisa bergerak dengan kaki tergantung di atas, kepalanya di bawah. Berarti apa? Banyak pikiran. Ya, banyak pikiran, banyak mau tapi ya nggak bisa karena kakinya tergantung. Ya, dari kartu The Hangman itu ibaratnya apa? Menunda. Ya dia hanya bisa menunda sekarang, ya apalagi udah nggak punya amunisi. Oke. Dia butuh belas kasihan dari kamu, butuh empati, dia butuh energi kamu untuk bisa ya membuat dia bertahan. Mungkin kalau dalam garis besar ya, gini, aku pakai bahasa manusia biar kita sama-sama paham. Aku mau sama kamu, tapi aku nggak punya daya, gimana? Ibaratnya kalau manusia itu udah nggak ada tenaganya gitu loh untuk ini, untuk itu, ya. Dan yang aku lihat ada kartu Queen of Cups di sini tuh lebih kayak menunjukkan dia butuh diperhatikan, dia justru malah butuh dibantu, ya. Dia sama kamu ya suka ya karena mungkin kamu memperhatikan dia, kamu kasihan sama dia. Kalau aku tinggalin gimana nih? Padahal sebetulnya nggak ada untungnya juga, nggak apa kamu pergi pun sebetulnya nggak ada untungnya, kamu nggak akan capek lagi dengan orang ini, gitu loh. Bukan aku mengarahkan kamu harus putus sama orang ini, tapi coba deh dipikirin dulu. Cinta itu kan bukan bakti sosial, oke? Cinta itu bukan bakti sosial. Kamu juga punya cita-cita, punya angan-angan. Kamu pengen hidup. Yang aku lihat di sini ada kartu King of Wands. Secara garis besar, bagaimana dia ke kamu? Ya jujur aja sih, memang dia ini adalah orang yang jujur ya. Dalam arti dia bicara mungkin keadaan dia tentang kamu. Dia memang setia sama kamu. Mungkin dia adalah sosok, kalau kamu wanita, dia adalah sosok yang kamu harapkan bisa melindungi kamu.
Ya, karena mungkin usia dia juga mungkin lebih tua. Terus apa namanya? eh Kamu masih mau bertahan dengan dia karena masih ada keoptimisan. Ya, kamu masih berpikir, oke deh aku bertahan gitu. Coba sudah berapa lama kalian bersama? Kemajuannya apa? Coba kalian pikir dulu deh kemajuannya apa. Saya melihat di sini sebetulnya dari dia pun itu memang memiliki harapan. Ya, tapi gini loh teman-teman. Orang punya harapan, memang harapannya sama kayak kamu. Pengen ada the stars, pengen ada mencapai sesuatu. Selalu teroptimis sama kamu. Tapi menurut kamu ya, dia banyak memberikan beban ke kamu nggak sih? Karena di sini aku kelihatnya ada kartu Ten of Swords. Ya, aku bisa melihat sekarang ini mungkin lagi kayak berproses ya, mungkin dia mau sama kamu, tapi dia nggak bisa deket sama kamu karena ya dia punya rencana yang tertunda sendiri gitu loh. Jadi apakah di sini dia di sini mau nih, misalnya sama-sama, saya ngeliat kayak energinya kayak mencar gitu loh, energinya mencarnya tuh gimana sih? Dia mau sama kamu, dia berharap, tapi dia tuh tetap mengupayakan, dia pengen bangkit sendiri. Ya, aku ngelihatnya seperti itu. Pengen bangkit sendiri. Kenapa pengen bangkit sendiri? Ya, tadi di sini dia nih punya ego besar juga. Kalau misalnya kamu berkorban buat dia, apakah sekarang ini dia ngedengerin kamu? Aku rasa enggak. Makanya kenapa di sini ada kayak kamu kayak ditusuk sama pedang-pedang banyak. Ini ada 10 pedang nih nusuk dari sini sampai ke bawah. Sakit yang kamu rasa. Beban loh. Cuman kamu nggak bisa ninggalin dia karena ya gimana doh? Ada rasa sayang. Tapi bagaimana dia? Dia di sini pengen sendiri, pengen berdikari sendiri. Cuman kapankah itu? We never know. Jadi aku tuh lebih melihat kayak gini teman-teman ya, kayak gini. Nggak salah kartu ini keluar ada kartu The Moon. Artinya apa? Dia pun kedepannya masih ragu-ragu dengan kehidupannya. Kalau kamu di sini hanya tinggal apa sih? Kamu sih di sini aku ngelihatnya kamu lebih stabil, kamu lebih bisa mencapai cita-cita ketimbang orang ini. Oke. Kita akan lihat seberapa besar sih keinginan dia untuk bertahan. Ya, di hubungan ini dengan kamu. Apakah akhirnya akan baik dengan kamu? Nah, nih ya, kalau aku lihat, apakah di sini dia bertahan? Ya iya, dia nggak akan ngelepasin kamu tentunya. Yang menerima dia apa adanya sekarang siapa? Kan kamu. Dia merasa kamu tuh adalah orang yang menjadi teman dia, yang menjadi partner dia. Dia lebih terbuka mungkin sama kamu. Kalau dibilang jujur, dia jujur teman-teman. Mungkin ini aku nggak buka lagi karena udah double. Tuh, di sini sih aku lebih melihat dia tidak akan melepaskan kamu, ya. Dia tidak akan melepaskan kamu karena dia tahu kamu tidak akan melepaskan dia. Gitu loh. Kalau dalam hubungan cinta, ya, kita akan lihat nih ke depannya maunya gimana. Nah, dia kalau kamu tanyakan masa depan, dia juga masih belum tahu. Ya, ada kartu Hermit itu intinya dia masih kayak berpikir panjang. Dia tuh butuh waktu untuk memproses. Dia tuh mau bagaimana bisa bertanggung jawab sama kamu. Ya, ada Hermit, dia juga masih belum tahu. Kalau kamu tanya masa depan, yang penting kita sama-sama aja. Itu yang dia mau. Yang penting kita sama-sama. Jadi gini loh, nggak usah ada rencana, kita sama-sama dan tunggu ada keajaiban apa yang terjadi. Ya, kalau saya lihat sih di sini sebetulnya bukan masalah keajaiban. Tetapi sebagaimana besar dia di sini tuh kayak membuat kamu menunggu. Ya, di sini kartu Magician itu bisa jadi apa yang kau rasakan sebetulnya tidak seperti itu ya teman-teman. Dalam arti gini loh. Dia tuh bakalan maju kalau misalnya dia tuh sudah ada sumbernya. Dalam arti segi keuangan, segi perasaan juga tenang, segi finansial, finansial sandang pangan papan. Kalau itunya sudah kuat, ya dia baru bisa ke kamu.
Itu yang aku lihat ya. Dia akan bertahan, dan selama selama dia belum mendapatkan itu, ya mungkin orang ini besar nih manipulasi pikirannya kepada kamu supaya kamu nggak ninggalin dia ya. Tapi kan ujung-ujungnya kamu hanya jadi partner gitu loh. Ya kalau gini loh, ini adalah sesuatu yang gambling. Kalau seandainya di sini dia tidak ada kemajuan, ya kamu akan selamanya seperti ini. Nggak jelas kapan dia mau menikah sama kamu. Apakah ini hubungan yang aman? Aku bilang nggak aman. Ya, kurang aman teman-teman. Sekarang kita akan lihat ya, pesan semestanya apa. Apa sih pesan semesta? Masa semesta mau lihat kamu susah gitu? Gini loh, ada kartu Four of Cups. Ya, artinya coba deh kamu tuh lebih mendalami lagi perasaan kamu. Kamu sekarang aja rasanya udah banyak yang apatis kan sama dia. Gak optimis, gak pesimis, tapi apatis. Mungkin ada yang sudah mati rasa di sini. Gitu loh. Nih, ya. Fokusnya adalah bagaimana kamu bisa lebih lebih bisa lepas gitu loh dari situasi yang kayak begini. Ini kata semesta ya. Kalau semesta bilang ya ini memang harus melepaskan sih. Melepaskan dia, tapi dalam arti gini loh. Kamu nggak usah punya target sama nih orang. Ya karena segala macam target yang kamu kasih ke dia itu akan sulit untuk dia lewati. Ya jujur aja teman-teman, kalau dia tidak ada kemajuan ya ujung-ujung juga kamu sendirian. Kamu butuh apa ya? Butuh orang baru gitu loh untuk bisa memahami kamu. Kalau semesta bilang ya carilah orang baru. Tapi kalau kamu mau bertahan di sini ya terserah ya. Nih, aku lihat ada kartu Queen of Cups. End of Deck-nya aja juga kartu kegalauan gitu loh. Kamu tuh terlalu banyak mensupport dia, dan yang aku lihat di sini ya dia bertahan dengan kamu ya sambil menunggu dia sukses gitu. Terserah kamu mau sama dia atau enggak, apakah kamu punya banyak waktu. Kalau kamu di sini merasa ya udahlah sampai umur 60 tahun juga aku nunggu dia, nggak apa-apa, nunggu aja. Daripada nggak punya siapa-siapa, kamu juga nggak mau nyari orang loh. Lama-lama kita kayak di Jepang tau nggak sih, berakhir dengan kesendirian. Ya nggak apa-apa kalau kamu nyamannya di situ, kamu merasa ya udah aku cuman butuh dia, ya cuman dia ada di samping aku, ya monggo. Tapi jangan tanya ya, jodohku kapan datang kak, karena kalau kamu menunggu sesuatu orang seperti ini, kamu sudah yakin kamu nggak mau sama yang lain. Gitu, akan susah. Sampai ada orang yang benar-benar sadar di sekitar kamu, dia ngetok hati kamu, sadar, ilingo. Gitu ya. Dan kamu tanya jodoh sama aku, jodohnya kapan datang kak? Ya kamu kalau stagnan terus sama orang ini ya nggak akan datang, jujur aja. Karena kan kamu nggak punya hati, siapapun yang dekat kamu nggak anggap dia istimewa, pasti kamu maunya dia terus. Dipikir-pikir lagi ya, kalau dia punya nama depan ini, ya punya panggilan ini, ya dipikir-pikir lagi. Sekalinya kamu bertahan sama dia, ya energinya Queen of Cups, berakhir dengan kegalauan. Kamu boleh berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong bolak-balikan hati. Yang ada Tuhan tuh pasti akan nyentil kamu, kalau dasarnya memang secara dia aja masa depan aja nggak merasa punya rencana, ya belum tahu dan bingung, ya berikanlah dia waktu untuk berproses. Ya kamu di sini mesti ngalah. Kalau kamu sudah punya pasangan, ya jangan juga mikirin dia gitu loh. Lepasin dia dulu. Karena saya ngelihat di sini ada dia, nggak ada dia pun ya kamu tetap akan fokus dengan planning ke depan kamu. Gitu ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Aku harap kalian suka. See you when I see you. I love you. Bye-bye.